Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga segala urusan kalian baik di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman, Ibu Lisa Dwi Ratna tak pernah mau membiarkan waktunya terbuang begitu saja. Baginya waktu yang terbuang sama aja menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan dengan cuma-cuma. Di usianya yang ke-50 tahun pada tahun 2013, tidak sama sekali meredupkan niatnya untuk terus berkarya dan menjadikan dirinya sebagai orang yang seenggaknya membantu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya. Gak banyak, gak sampai puluhan bahkan ratusan pegawai yang ia miliki. Dikatakan dalam sebuah sumber yang saya kulik, Ibu Lisa membuka usaha warung makan ayam penyet di SP Plaza Sagulung yang ada di Pulau Batam. Ia memiliki sekira 3-4 karyawan sebagai pemasak, penyaji, dan lain-lain. Gerai warung makan ayam penyet yang ia miliki ia buka di dalam ruko yang ia sewa. Tempatnya cukup strategis, mudah dijangkau, tempatnya bersih, dan rasanya enak. Itulah mengapa warung ayam penyet Ibu Lisa menjadi pilihan bagi pengunjung-pengunjung Plaza Sagulung. Ibu Lisa tinggal di sebuah komplek perumahan yang bernama Komplek Pelopor Sailekop, Sagulung, Kota Batam. Di rumahnya itu ia tinggal bersama dengan suaminya, putrinya, dan orang tua angkatnya yang bernama Atmo Sentono atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Mo. Usianya sudah sepuh, 70 tahun. Di mata warga, Ibu Lisa merupakan orang yang baik dan ramah. Baik itu kepada tetangganya kanan kiri depan belakang dan juga kepada karyawan-karyawannya. Tak pernah didapatkan masalah yang membuat namanya menjadi tidak baik. Ada satu kenangan pahit yang mungkin gak bisa dilupakan oleh Ibu Lisa seumur hidupnya. Dari informasi yang saya dapatkan di tahun 2006 tepatnya, ia kehilangan buah hati cantiknya. Bukan apa, ia tak bisa melupakan momen itu, dikarenakan putrinya dihilangkan nyawanya dengan sengaja oleh ODGJ. Sungguh itu sangat menyakitkan baginya. Hari Sabtu 9 Maret tahun 2013, di pagi itu setelah Ibu Lisa selesai bertransaksi dengan Muhammad Arjun, si pedagang ayam mentah, Ibu Lisa segera pergi menuju warung penjual nasi uduk yang kebetulan yang jual adalah tetangganya. 2 bungkus nasi ia bawa pulang pada saat itu. 1 bungkus rencananya akan ia berikan kepada Mbah Mo, sedangkan 1 bungkus lagi akan ia makan sendiri. Biasanya ia membeli lebih dari 2, namun di hari itu ia hanya membeli 2 bungkus saja sebab sang suami dikatakan kala itu sedang pergi keluar kota. Singkatnya, setelah selesai membeli nasi uduk itu, Ibu Lisa kemudian kembali ke rumahnya dan segera menuju dapur mempersiapkan alat makan yang akan ia gunakan. Belum juga ia sempat membuka bungkusan itu, tiba-tiba saja sebuah getaran keras menghajar pundak bagian kirinya. Getaran yang rasa-rasanya berasal dari sebuah benda tumpul itu berkali-kali mengarah ke tubuhnya hingga membuatnya jatuh dan rebah ke lantai dapur. Kala itu ia masih bisa melawan seseorang yang menyerangnya kala itu. Namun semuanya tiba-tiba terhenti, semuanya senyap ketika sebuah kata terucap. "Mbak Lisa, aku minta maaf ya, aku terpaksa kayak gini." Dan sebuah sajam kini mengarah tepat mengenai bagian organ vital Ibu Lisa berkali-kali tanpa ampun. Siapa yang telah tega melakukan hal keji ini kepada Ibu Lisa? Dan apakah kalian tahu? Di hari itu bukanlah hanya Ibu Lisa yang kehilangan nyawanya. Bahkan Mbah Mo, si lansia 70 tahun itu juga menjadi korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Awal tahun 2013 bisa jadi momen itu adalah momen yang menentukan bagi Juliana Muhtar. Ia adalah karyawan yang bekerja di warung ayam penyet milik Ibu Lisa di SP Sagulung, Kota Batam. Dikarenakan di awal tahun itu, Juliana telah bersiap dengan menanti kelahiran buah hati pertamanya atas pernikahannya dengan Jupri, suaminya. Dan atas dasar segala pertimbangannya, Juliana yang hamil tua itu akhirnya ia putuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai juru masak. Namun perginya Juliana dari warung Ibu Lisa meninggalkan hutang yang belum ia lunasi. Tribunnews.com mengutip, ia pinjam 2 juta dari Ibu Lisa dan baru sempat terbayar 1,2 juta yang dibayarkan oleh Juliana dengan memotong gajinya tiap bulan. Di bulan ketiga ia pun minggat, sisanya tinggal Rp800.000. Oh ya, sedikit tentang Juliana. Ia adalah wanita yang di tahun 2013 usianya masih muda, 25 tahun. Juliana tinggal di Kafling Flamboyan Sagulung, gak jauh dari rumah Ibu Lisa. Sebagai karyawan Ibu Lisa, ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan kalem. Tutur bahasanya juga terjaga, terkesan sopan kepada siapa saja.
Namun ada kesan yang buruk selama ia bekerja di warung Ibu Lisa. Dari akuan Juliana sendiri, ia mengaku bahwa ia pernah beberapa kali mendapatkan omelan dari bosnya itu. Bahkan ia juga menambahkan Ibu Lisa menurut Juliana gak pernah segan memarahinya di depan banyak orang. Dan tentu itu membuat Juliana menjadi malu. Satu lagi ia menambahkan, ia pernah sakit hati kepada majikannya itu sebab ia pernah dituduh memasak makanan yang basi. Nah, setelah pengunduran diri yang dilakukan oleh Juliana, Ibu Lisa tentu nggak bisa begitu saja membiarkan Juliana lari dari tanggung jawabnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Bukan tanpa usaha, telah banyak janji yang dikatakan oleh Juliana untuk membayar semua tunggakannya. Namun janji hanyalah janji. Juliana tampak acuh atau mungkin mendadak lupa akan hutang yang seharusnya ia bayar itu. Di bulan Maret tahun 2013, Juliana yang telah selesai menjalani persalinan kembali dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan akikahan anak pertamanya. Dari informasi yang saya dapatkan, pada saat itu Juliana telah pula bersiap dengan segala dana yang ia butuhkan untuk mengadakan acara itu. Uang-uang itu ia dapatkan dari hasil patungan ia dan suaminya Jupri. Pada hari Sabtu 9 Maret tahun 2013, hari yang biasa. Namun hari itu adalah hari yang sibuk bagi Ibu Lisa. Sejak pagi ia telah menyiapkan berbagai macam perintilan yang akan ia siapkan untuk berjualan ayam penyetnya. Si penjual ayam potong Muhammad Arjun di pagi itu telah pula hadir di rumahnya untuk menyuplai stok ayam yang dibutuhkan oleh Ibu Lisa. Tak lama setelah Bang Arjun tiba di komplek pelopor, tibalah Juliana dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy-nya. Kedatangannya di pagi itu di rumah Ibu Lisa adalah untuk menuruti perintah Ibu Lisa yang memanggilnya untuk segera melunasi hutang-hutang yang ia miliki. Dari keterangan yang disampaikan Juliana saat ia hadir di tempat itu, ia terus aja dimarahi oleh mantan majikannya itu. Tak peduli ada siapa saja, Ibu Lisa terus aja memarahi Juliana. Bang Arjun dan Mbah Mo sempat pula melihat Ibu Lisa geram kepada Juliana. Lebih lanjut masih dalam akuan Juliana, seperti yang saya kutip dari tribunnews.com, Juliana mengaku bahwa pada saat itu ia minta kepada Ibu Lisa agar hutangnya bisa dicicil. Hutangnya Rp800.000. Ia mau cicil Rp50.000 dulu. Kebetulan saat itu Juliana mengantongi uang Rp50.000 itu. Namun permintaan Juliana itu tidak mendapatkan respon yang baik dari Ibu Lisa. Ibu Lisa dikatakan minta agar hutangnya kapan jelas akan dilunasi. Mendapatkan gestur yang kurang enak yang diluapkan oleh Ibu Lisa kepada Juliana. Diam-diam wanita yang terkenal kalem dan pendiam itu seketika berubah menjadi sosok Juliana yang lain. Diam-diam ia memiliki sebuah rencana busuk untuk menghilangkan nyawa Ibu Lisa, mantan majikannya. Juliana sempat berpikir dan meyakinkan hatinya untuk teguh pada niatnya itu. Dan pada saat si ibu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil uang ayam, dengan sembunyi-sembunyi, Juliana mengambil satu buah batang kayu broti yang kemudian ia amankan kayu itu di sebuah tempat yang terjangkau baginya. Setelah selesai dengan kayu broti, Juliana kemudian masuk ke dalam dapur. Di dalam dapur ia ambil sebilah pisau dapur gagang kayu, ia selipkan benda itu di pinggang belakang celananya. Setelah membayar uang ayam kepada Bang Arjun, Ibu Lisa kemudian pergi ke warung nasi uduk milik Ibu Suprihatin tetangganya. Seperginya Ibu Lisa, Juliana menunggu targetnya itu di rumahnya dengan sabar. Namun di tengah fokusnya menunggu Ibu Lisa, Juliana kembali dibuat kesal dengan nasihat tentang masalah hutangnya dari Mbah Mo yang kala itu lagi ada di ruang makan. Namun sayang Juliana menganggap nasihat orang tua itu adalah sebagai ungkapan yang membuat Juliana semakin sakit hati. Dan sakit hati itu terus ia pertahankan dan seketika berbuah menjadi kegelapan mata. Juliana ambil segera kayu balok itu. Ia dekati tubuh Mbah Mo dan ia pun langsung layangkan balok itu dan tepat mengenai punggungnya berkali-kali dan berkali-kali. Mendapatkan serangan mendadak dan keras itu tentu membuat Mbah Mo si lansia itu jatuh ke lantai ruang makan sembari minta tolong. Juliana nggak mau aksi busuknya diketahui oleh warga. Mbah Mo yang masih mengerang minta tolong kemudian ia bungkam dengan mengarahkan sajam yang ia bawa tepat mengenai leher, punggung dan dada Mbah Mo. Seketika ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Tak lama setelah dipanggilnya Mbah Mo, Ibu Lisa kembali ke dalam rumah dan langsung menuju dapur tanpa melihat keadaan Mbah Mo yang telah bernoda merah di lantai ruang makan. Masuknya Ibu Lisa diikuti pula dengan Juliana yang membawa balok kayu broti di tangannya. Sampainya ia di dapur tanpa babi bu, Juliana kembali mengayunkan balok itu dan kena di bagian punggung belakang Ibu Lisa. Ibu Lisa kaget dan jatuh ke lantai dapur.
Juliana yang teguh akan niatnya itu tak mau membiarkan targetnya itu sampai berteriak. Segera ia kembali mengambil pisau dapur yang kala itu ia ambil dari tempat sendok dan lalu mengarahkannya tepat mengenai tubuh Ibu Lisa 1 kali. Tak mudah tampaknya bagi Juliana untuk menghilangkan nyawa mantan bosnya itu. Sebab di tengah gencarnya serangan Juliana, Ibu Lisa sempat melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Juliana dengan sekuat tenaganya. Juliana sempat terhuyung dan hampir jatuh kala itu. Namun dikarenakan Ibu Lisa telah mendapatkan sebuah luka, tak bisalah lama-lama ia bertahan menahan rasa sakitnya itu. Dengan satu dorongan, Juliana dorong Ibu Lisa hingga jatuh di koridor antara kamar dan dapur rumah itu. Saat Ibu Lisa terjatuh terlentang di atas lantai dapur, Juliana kembali mengambil sajam yang sempat terjatuh itu. Dan sebelum ia mengarahkan sajam itu, Juliana sempat meminta maaf atas perbuatannya. Dan dalam sekejap, sajam itu kemudian mengarah berkali-kali ke tubuh Ibu Lisa tanpa ampun. Tak kuat menerima serangan itu, Ibu Lisa pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kembali ucapkan duka yang mendalam. Selesai, Juliana selesai. Setelah mengetahui targetnya telah tiada, ia ambil kalung yang melingkar di leher korban. Pula tak ketinggalan sebuah tas yang berisi uang modal belanja ia bawa pergi juga. Kalung itu kemudian ia bawa ke pasar dan di sana ia jual kalung itu. Kasus ini bisa terungkap berkat saudara Ibu Lisa yang pertama kali menemukan Ibu Lisa dan Mbahmu terkapar tak bernyawa di dalam rumahnya. Saat itu ia heran dengan kondisi rumah yang sepi yang tak seperti biasanya. Pintu depan pula terkunci, bahkan ia mesti masuk dari pintu belakang untuk bisa menjangkau bagian dalam rumahnya. Dan betapa hari itu adalah hari yang buruk baginya ketika ia melihat orang yang ia cintai telah tiada dengan cara yang sungguh menyakitkan. Tak lama setelah itu singkatnya petugas dari kantor polisi setempat pun hadir untuk melakukan pemeriksaan olah TKP dan evakuasi para korban. Pemeriksaan yang dilakukan kala itu menyasar kepada handphone milik korban dan juga saksi si Abang Arjun penjual ayam. Juliana tentu menjadi incaran polisi dikarenakan saksi dan bukti menyeratkan bahwa benar adanya bahwa ialah terduga pelaku dalam aksi ngeri ini. Juliana yang tinggal nggak jauh dari TKP dijemput 5 jam kemudian. Ia tak bisa berkutik ketika polisi menjemputnya di rumahnya di Kafling Flamboyan. Jupri sang suami tentu kaget dan bertanya ada apa dan kenapa istrinya yang baru melahirkan itu mesti dibawa ke kantor polisi. Juliana dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Batam melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Juliana binti Mukhtar dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.